Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai, apa kabar adik-adik semua? Kita akan melanjutkan materi tentang rangkaian listrik, dan sebelumnya kita telah membahas tentang rangkaian listrik sederhana. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang node, loop, dan pencabangan. Materi ini agak lebih lanjut dari materi sebelumnya, dan tingkat kesulitannya tentunya adalah lebih sulit dari sebelumnya. Tapi pada dasarnya ini adalah materi dasar yang harus diketahui saat menyelesaikan persamaan-persamaan pada sebuah rangkaian listrik. Baik, kita masuk dulu ke materi yang pertama, yaitu kita bicara tentang node. Node adalah sebuah titik atau titik simpul, katakan begitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada titik A dan ada titik B. Jadi walaupun dia ada 3 titik, 1, 2, 3, tetapi ini adalah satu kesatuan utuh yang kita beri nama satu titik, yaitu titik B. Jadi walaupun dia 3 titik, tetapi sesungguhnya adalah hanya satu titik. Kenapa? Karena dia di titik yang sama. Nah, kalau kita lihat lagi di C ini, walaupun dia terdiri dari 1, 2, 3, 4 titik, tapi sebenarnya ini adalah hanya satu titik saja. Sehingga kita boleh menggambarkannya seperti ini. Ini titik A. Kemudian kita bisa gambar ini adalah tahanan 5 ohm. Kemudian kita bisa gambarkan dia satu titik seperti ini. Ini titik B, ini titik C, ya. Dan ini adalah sumber positif negatif, dan ini kita boleh gambarkan seperti ini, dan boleh juga kita gambarkan seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini adalah 2 ohm, ini adalah 3 ohm, dan ini adalah 2 ampere. Nah, jadi hanya ada 3 titik. Walaupun kelihatannya di gambar yang pertama ini banyak titik, tapi bagi proses pembelajaran di rangkaian listrik atau pemahaman kita dalam rangkaian listrik, bahwa ini hanya terdiri dari 3 titik saja. Atau boleh juga gambar ini kita sederhanakan, bisa seperti ini, ya. Lalu kita buat gambar seperti ini. Ini boleh kita gambar lagi seperti ini. Ini 3 ampere, 2 ohm, sorry. Ini 3 ohm, 2 ohm, dan ini sumber tadi plus negatif. Nah, ini seperti rangkaian paralel. Ya, masih ingat ya kemarin itu kita membahas tentang, atau video sebelumnya kita membahas tentang rangkaian sederhana. Jadi inilah yang bisa kita gambar di pemahaman kita tentang node atau titik.
Berikutnya kita akan membahas tentang loop. Apa itu loop? Loop itu adalah dalam sebuah kotak, katakan ini satu kotak, maka ini kita beri nama satu lingkaran ini, yaitu tahanan 12 volt, kemudian diikuti dengan 4 ohm, diikuti dengan 6 ohm, dan seterusnya mengalir lagi dalam satu lingkaran ini dikatakan dengan loop. Itu dikatakan satu loop. Dan ini juga dianggap satu loop. Berarti ini adalah loop pertama, ya, loop pertama, dan ini adalah loop kedua. Jadi ada dua loop di sini. Loop itu adalah satu pusaran arus. Jadi ini satu pusaran arus seperti ini. Ini juga satu pusaran arus. Nah, cuma kita lihat di sini ada dua arus yang bekerja dalam satu tahanan ini. Jadi kalau kita gambar seperti ini, maka arus yang mengalir itu bisa saja kita hitung terhadap dua arus loop yang bekerja. Jadi sederhananya gitu. Jadi pemahaman kita tentang loop itu adalah satu pusaran arus. Kita lanjut lagi. Kita bicara tentang pencabangan. Nah, kita lihat arus I1. Kita harus lihat di I2. Kita lihat lagi arus I3. Nah, titik yang ada di sini itu kita sebut, ya, pemahaman kita dengan titik tadi, maka ini dikatakan dengan titik cabang. Jadi kalau kita balikkan ke sini tadi, arus yang mengalir tadi itu adalah I2, ini ke sini adalah I3, ya kan, dia putarannya, dan ini adalah I1. Nah, sama persis dengan pusaran arus tadi. Jadi titik pencabangan seperti ini, yaitu titik yang menunjukkan proses di titik pencabangan ini akan terjadi pemisahan arus masuk dengan arus keluar. Jadi ini masuk dan keluar, dan ini adalah yang masuk di titik ini adalah I2, yang keluar dan I3, dan yang keluar adalah I1. Yang masuk di sini adalah I1, yang keluar itu adalah I3 dan I1 di titik cabang yang pertama, titik cabang yang kedua. Nah, berapa nilainya? Nah, nanti kita bahas. Jadi, nah, yang penting kita tahu dulu node, kemudian kita bicara tentang loop, dan kemudian kita bicara tentang pencabangan dengan titik-titik pencabangannya, maka kita nanti menjadikan dasar kita untuk membahas tentang hukum Kirchhoff. Jadi, atau hukum Kirchhoff ini ada dua, nanti kita bahas nih. Jadi ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Yang pertama kita sebut dengan KCL, Kirchhoff Current Law, dan yang kedua disebut dengan KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Nah, apa yang membedakan kedua ini? Mari kita lihat. Kalau kita mulai dari Kirchhoff Current Law, berarti ini kita bicara tentang arus saja. Kita tidak bicara tentang tegangan. Jadi kita pisah di dalam hukum Kirchhoff ini. Kita berbicara tentang hukum tentang arus. Maka kita dapatkan seperti ini pemahamannya. Total arus masuk ke dalam titik pencabangan dan arus keluar dari titik pencabangan sama dengan 0. Atau lebih mudahnya kita tunjukkan oleh persamaan berikut ini. Nah, seperti ini. Jadi total arus yang mengalir dalam sebuah titik pencabangan itu nilainya adalah 0. Karena di dalamnya itu terdiri dari arus masuk dengan arus keluar. Nah, kalau kita lihat seperti ini gambarnya sederhana. Anggaplah ini sebuah perjalanan arus. Lalu kita anggap ini adalah masuk, adalah I1.
dan I2 ini adalah keluar, I3 ini adalah masuk, I3 ya, dan I4 itu keluar. Apa yang dikatakan masuk yaitu arus yang menuju titik pencabangan, kelihatan panahnya ya, dan I3 juga masuk ke dalam titik pencabangan, dan yang dikatakan keluar itu adalah I yang keluar dari titik pencabangan dengan tanda panah seperti ini menunjukkan keluar, dan I2 dan I4 dinyatakan sebagai arus keluar. Maka persamaannya bisa kita buat seperti ini, I1 ditambah I3 itu sama dengan I2 ditambah I4. Atau kalau kita bikin kurung seperti ini, I1 tambah I3 itu dikurang dengan, karena ini ya, I2 ditambah I4, maka hasilnya pasti 0. Jadi ini yang katakan total arus yang masuk dan keluar dari sebuah titik pencabangan itu sama dengan 0. Atau kita sebut juga dengan sigma I di dalam sebuah titik pencabangan itu nilainya adalah 0. Oke ya, bisa terpahami itu ya. Kita cobakan dalam sebuah rangkaian seperti ini. Jadi ada dua konsekuensi yang timbul dari pernyataan tadi. Arus yang mengalir pada saat rangkaian seri adalah sama. Jadi kalau ini kan rangkaiannya paralel ya. Nah, kalau kita buat rangkaian seri seperti ini maksudnya, katakanlah di sini juga sama 12 volt. Ini juga boleh kita beri nama 4 ohm, dan ini ada 6 ohm. Atau kita tambahkan di sini ada 3 ohm. Maka arus yang mengalir pada rangkaian seri dalam bentuk loop seperti ini, ya, itu sama. Karena I yang mengalir pada tahanan R1, R2, boleh kita namain ini dulu, R3, arus yang mengalir pada tahanan R1, arus yang mengalir pada tahanan R1 itu akan sama dengan arus yang mengalir pada R2 dan sama dengan arus yang mengalir pada R3. Atau arus yang mengalir pada tahanan 4 ohm dan arus yang mengalir di tahanan 6 ohm dan arus yang mengalir di tahanan 3 ohm itu sama. Nah, sehingga kita buktikan arus yang mengalir di sini, maka 12 volt itu kita nyatakan sebagai sumber tegangan. Sigma R itu pada rangkaian seri adalah penjumlahan semuanya. Berarti totalnya adalah 13 ohm. Maka berapa I-nya? Itu dirumuskan dengan V sama dengan R kali I. Ini rumus dasar kan? Maka I-nya itu sama dengan V per R. Jadi kalau kita lihat itu adalah 12 per 13 ampere. Sehingga arus yang mengalir di tahanan ini adalah sebesar 12 per 13 ampere. Nah, ini yang kita pahami sama-sama. Berarti yang pertama ini dinyatakan arus yang mengalir pada saat rangkaian seri adalah sama. Jadi total semuanya itu pada tahanan ini sama saja. I-nya itu I1 di sini sama dengan 12 per 13. Dan I yang mengalir di R2 ini adalah 12 per 13. Dan I yang mengalir di R3 itu adalah 12 per 13. Ini bisa kita buktikan nanti dengan rumus masing-masingnya. Ya kan? Kita kalikan saja R ini dengan I, kemudian R ini dengan I, kita kalikan R ini dengan I-nya, maka total semua tegangan yang ada di situ sama dengan 12. Nanti kita sebut ini adalah hukum Kirchhoff yang terkait dengan tegangan. Nanti kita pelajari itu. Nah, konsekuensi yang kedua, arus pada titik pencabangan itu pasti adalah kondisi 0. Ya, sehingga total arus yang masuk sama dengan total
setelah pencabangan atau arus keluar. Nah, sehingga kita bisa katakan di sini ada I di sini ya, ada I0, maka di bawah ini ada I1. Maka boleh kita sebutkan di sini I sama dengan I0 ditambah dengan I1. Kita boleh berikan nama seperti itu apabila arus ini betul-betul mengalir ke bawah. Tapi kan kita tidak tahu karena nggak ada panahnya kan. Kita nggak bisa memastikan bahwa ini panah. Cuma kita bikin dulu kayak gitu. Kita anggap saja dulu seperti itu. Maka untuk menyederhanakan ini kita paralelkan dulu rangkaian ini. Ini kita paralel. Berarti kita dapatkan R total dari ini ya. Kita anggap ini R1, ini R2, dan ini R3. Jadi R13, mudahnya gitu, R13 sama dengan kita kalikan 6 kali 3 per 6 tambah 3. Karena ini bilangannya bisa kita 6 itu bisa dibagi 3, maka ini kita coret 3, ini kita coret, ini kita coret dapatnya 2. Jadi kita sama dengan 6 per 2 tambah 1 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Jadi totalnya di sini itu adalah 2 ohm. Sehingga ini gambar yang ini dapat kita sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan kita hapus dulu. Ini dianggap sudah selesai ya tadi ya. Kita hapus. Oke, ya kita sudah hapus bersih. Nah, kita kembalikan penanya ya. Nah, gambar yang ini bisa kita sederhanakan seperti ini. Ini tegangan 12 volt. Lalu ini tadi adalah yang 4 ohm. Nah, ini karena dia sudah ada rangkaian paralelnya, kita sederhanakan dia bentuknya seperti ini. Maka ini kita nilainya adalah 2 ohm. Nah, kalau ini adalah rangkaian ekivalennya, katakanlah R23 tadi ya, R23, dan ini adalah R1, maka R total itu sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Maka dengan hukum itu kita dapatkan I total itu sama dengan V per R total. V-nya itu adalah 12, R totalnya adalah 6. Maka kita dapatkan 2 ampere gitu. Maka kita yakini dari persamaan ketentuan pertama kita bahwa pada rangkaian seri seperti ini maka total arus mengalir itu adalah 2 ampere. Maka I yang ada di sini nih nilainya sama dengan 2 ampere. Nah, kita belum tahu berapakah nilai I0 dan I1 gitu. Untuk mendapatkan nilai I0 dan I1, kita tentukan dulu tegangan yang ada pada R2, R3. Berapa tegangannya ada di situ? Kita dapatkan, karena arusnya sudah tahu di situ, maka V R23, ya maaf, itu sama dengan I total dikali dengan R23. Maka kita dapatkan 2 kali 2. Dapatnya adalah 4 volt. Artinya tegangan yang ada di kedua tegangan ini nilainya adalah 4 volt. Nah, arus yang mengalir di sini dapat kita cari. Nah, ini berkaitan dengan hukum selanjutnya bahwa tegangan pada tahanan paralel itu sama. Nah, jadi
di sini akan ada tegangannya V0, jadi kita dapatkan V0 tadi, ini V0 ya sebenarnya, itu sama dengan 4 volt. Sama juga dengan RV pada R2, itu sama dengan 4 volt. Nah, gimana kita mendapatkan nilai I yang mengalir di I0? Berarti I0 sama dengan V per R3. Ya, berarti ini adalah 4 per 3 ampere. Dan I1 kita dapatkan V per R2. Ini adalah 4 dan ini adalah 6. Maka sama, ini bisa kita bagi 2 dapat 2, ini bagi 2 dapat 3. Berarti 2 per 3 ampere. Nah, kita katakan tadi bahwa arus yang mengalir di titik pencabangan itu adalah 0 atau arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi kita bisa pastikan kalau arus masuk sini adalah 2 ampere, sementara 4 dan 3, 4 per 3 ditambah dengan 2 per 3, ini kita lihat ya, hasilnya adalah 6 per 3. Jadi totalnya berapa? 2 ampere. Berarti kondisinya memang ini sama. Artinya I sama dengan I0 ditambah I1. Karena yang masuk itu adalah I, yang keluar itu adalah I0, dan yang keluar itu adalah L atau I1. Oke ya, bisa kita pahami itu ya untuk sederhananya. Oke, kita lanjut ke pemahaman hukum Kirchhoff. Selanjutnya kita sebut dengan KVL atau Kirchhoff Voltage Law. Nah, di sini kita sudah bikinkan persamaannya ya. Sigma V sama dengan 0. Nah, ini maksudnya apa? Pada rangkaian seri yang tadi kita bahas, maka tegangan yang masuk itu sama dengan total semua tegangan yang terpakai pada tahanan-tahanan yang kita miliki tadi. Sehingga kita nyatakan begini, total tegangan sumber dan tegangan jepit pada rangkaian listrik sama dengan 0 atau disingkat dengan persamaan ini. Sehingga kita gambarkan seperti ini, maka tegangan 12, ini kan rangkaian seri ya, jadi dapat kita buat konsekuensinya seperti ini. Tegangan pada saat paralel pada titik pencabangan itu nilainya sama ya. Tegangan saat paralel sama pada titik-titik pencabangan. Jadi semua tegangan pada kondisi paralel itu sama. Jadi contohnya seperti tadi kita bahas tadi, ada tegangan paralel seperti ini. Kalau di sini adalah 4 volt, ini kan paralel semua ya, maka tegangan pada, anggap ini namanya R1, pada R1 ini tegangannya 4 volt, pada R2 tegangannya 4 volt. Jadi kondisi yang perlu kita pahami itu adalah konsekuensinya tegangan pada saat paralel pada titik-titik pencabangan itu adalah sama. Sama dia kalau dia paralel. Kecuali kalau misalnya kita seperti ini ya, ini rangkaian campuran seperti tadi ya. Oh, sorry. Ini 4 volt. Maka tegangan di sini, ini karena dia bukan paralel, maka tidak sama, atau bisa saja sama atau tidak sama, tapi dengan kondisi, maaf, ini ada masalah sedikit, kita ulangi. Ya, pada tegangan ini adalah penjumlahan, ya, penjumlahan dari tegangan paralel dengan tegangan ini, karena paralel ini seri dengan tahanan yang ada di sini, maka kedua-duanya itu adalah penjumlahan atau kita sebut dengan sigma V sama dengan 0. Di mana itu kita lihat di sini ya.
tegangan total masing-masing komponen sama dengan tegangan sumber pada saat seri ini. Ini seri maksudnya. Jadi pada saat seri ini adalah 12 volt, maka ini adalah 4 volt, ya. Maka kita lihat bahwa sumber tegangan ini, karena dia sama ya, arahnya sama dalam sebuah loop. Kita lihat, kalau positif, negatif positif, kemudian negatif positif, ini bahwa sigma V-nya itu nanti adalah 12, ini sumber ya maksudnya, ditambah dengan 4 volt. Nih, berarti jumlahnya di sini adalah 16 volt. Karena tahanannya di sini adalah 4 dan 6, maka sigma R itu totalnya itu nanti adalah 4 ditambah 6 sama dengan 10 ampere. Nah, berapakah nilai dari I-nya? I itu adalah V per R. Karena ini adalah sigma V dan di sini sigma R, maka sigma V per sigma R. Jadi 16 per 10 atau 1,6. Nah, dapat kita cari tegangan yang ada di sini, tegangan yang ada di sini itu adalah 1,6 ya. Itu harus mengalir di situ. Kemudian dengan tegangan yang ada di 12 volt, itu mengalirnya adalah 1,6 kali 6. Jadi ini nilainya adalah 36, 3 ya. Kemudian kali 6 adalah 9,6 volt. Dan ini yang I, yang tegangan di sini, itu sama dengan 4 kali 1,6. Berarti totalnya adalah jadi ini nilai yang ada di yang 6 tadi, maaf ya, 6 yang ada di sini itu adalah nilai V0 nya, itu adalah V0 sama dengan 9,6. Ya, dan yang ada di 4 volt ini itu adalah 6 kali 4 berarti 6 kali 4 24, dan ini 6 berarti 6,4, berarti di sini adalah 6,4 volt. Jadi kalau kita lihat totalnya nanti, tegangan yang ada di sini adalah 16. Jadi 6,4 ditambah dengan 9,4 nih, 6 ini adalah 10, ini tambahkan nih 10 jadinya 16. Sama ya. Total tegangan yang di masing-masing tahanan komponen ini sama dengan total dari jumlah tahanan yang ada, sehingga kita katakan tadi sigma V sama dengan 0. Kenapa? Karena seluruh sumber tegangan, kedua sumber tegangan diserap oleh masing-masing tahanan yang ada di kedua tahanan tersebut. Oke, saya rasa demikian dulu. Kita mudah-mudahan ini dapat kita pahami secara bersama. Kalau ada pertanyaan silakan dikomentari di bawah ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.